bayar utangnya. Ayo ketahuan ente. Gimana? Minum apa? Minum obat pil KB Bu Dewi. Biar apa? Saya nggak menstruasi. Haid itu enak kok. Kenapa? Rehat sholat, rehat puasa, rehat lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Amma ba'du. Sahabat Lataiful Istiqlal, sahabat Lataif yang saya sangat banggakan. Apa kabar? Semua sehat, berkah, manfaat. Ini hari indah, bulan indah, tahun indah dan tahun barokah. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti kita dalam barisannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, jangan lupa sebentar lagi kita akan Ramadan, maka kita akan ngaji masalah kitab puasa atau kitab Ramadan yang kami ambil dari kitab Fiqhus Sunnah Lin Nisa'i, yaitu musannifnya adalah Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim rahimahullahu ta'ala. Kitab ini beberapa bab. Seperti biasa kan? Bab toharo, bab sesuci buat wanita. Ada haid, ada nifas dan lain-lain. Bab sholat. Kayak juga sholatnya laki-laki. Ada yang lain daripada itu. Kemudian bab zakat. Dan sekarang saya ambil dulu bab Ramadan. Kenapa? Karena gak lama lagi kita akan Ramadan. Sahabat Lataif, kita doa dulu untuk pengarang kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu sihhati siyami lin nisa'i. Syarat sahnya puasa bagi wanita. Karena bagaimanapun yang namanya ibadah itu ada syaratnya, ada rukunnya. Syarat adalah penunjang perbuatan di luar perbuatan itu, yang mana perbuatan itu bisa sah, bisa bagus, bisa oke karena syaratnya. Dan rukun adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan karena kalau tidak maka tidak sah juga perbuatan itu. Sahabat, contoh saya bikin kue, bikin cake, apa syaratnya? Harus punya bahannya, punya gula, punya terigu, punya ini. Kalau punya, nah baru saya kerjakan. Nah rukunnya adalah cara membuatnya. Kali ini saya bilang syarat dulu ya, syarat sahnya untuk puasa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yushtaratu liyasihha siyamul mar'atil muslimati amroni. Ada dua syarat bagi perempuan kalau mau sah dalam berpuasa. Apa itu? Satu, at-toharatu minal haidi wan nifasi. Kita punya agenda yang namanya nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Apa itu? Yaitu kita sedang istirahat karena keluar sesuatu. Apa itu? Darah yang keluar dari kemaluan atau dari organ V kita. Maaf ya, jorok dikit ya. Organ V kita keluar darah. Jadi kita istirahat untuk puasa dan sholat. Kenapa? Karena apa? Faqad ajma'al ulama ala annal haidho wan nufasa'a la yasihhu sawmahuma wa la yajibu alaihima wa yahrumu alaihima. Para ulama sepakat bahwa puasa yang dikerjakan oleh wanita yang sedang haid dan nifas nggak sah puasanya. Boleh nggak makan? Ya boleh, kan menghargai saja kan bagi anaknya mungkin yang sedang puasa. Tapi nggak makannya karena menghargai orang lain. Tapi puasanya nggak sah alias haram puasanya. Boleh nggak ngumpet Bu Dewi? Saya makan. Boleh, makanya ngumpet biar apa? Biar anaknya nggak ketahuan kalau emaknya lagi haid atau nifas. Mereka tidak wajib berpuasa. Dan haram hukumnya apabila mereka melaksanakannya. Malah haram sahabat.
Mendingan makan dan minum. Tapi kita disunahkan untuk memuliakan orang lain yang sedang berpuasa. Kemudian apalagi? Kenapa? Wa yajibu alaihima ba'da zuhrihima qada'uhu. Jangan enak-enak sahabatku perempuan, nggak puasa terus, enak aja lu. Kita wajib menggantinya di lain hari, di lain bulan, tapi bukan di lain tahun. Ingat ya, bukan di lain tahun. Dalam tahun ini kita juga wajib bayar puasa. Kenapa nggak di lain tahun? Kita bahas nanti setelah itu. Ada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fanu'maru biqada'i as-sawmi wa la nu'maru biqada'i as-salati. Maka kami diperintahkan untuk mengkodok puasa, tapi tidak mengkodok sholat. Nah, sahabat atau Iful Istiqlal, jadi kita perempuan yang sedang haid atau nifas dalam Ramadan, kita tidak wajib mengganti sholat, tapi kita wajib mengganti puasa. Jangan lupa, tapi haid kita itu ada waktunya. Ingat, maksimal haid perempuan adalah 15 hari. Contoh, saya haid tanggal 1. Maksimal saya itu suci atau keramasnya kudunya tanggal 15. Ternyata tanggal 16 saya belum tiris, masih keluar. Ke dokter sambil keramas bersuci, langsung niat puasa dan niat sholat. Jangan lupa, hari ke-16 keramas suci, keluar darah nggak masalah. Ke dokter, maybe ada penyakit di perut kita, baru keramas kita sholat dan puasa. Namanya puasanya orang yang sedang istihadah, dan sholatnya juga sholatnya orang yang istihadah. Sholatnya gimana caranya? Tunggu sabar nanti. Faidah sekarang. Hal tutanawalul mar'atu dawain biqad'il haidati fi Ramadan. Apakah para wanita dianjurkan untuk mengkonsumsi obat yang dapat menghentikan haid pada Ramadan? Ya Allah ya Rob, pengen gak bayar utangnya? Ya ketahuan ente. Gimana? Minum apa? Minum obat pil KB Bu Dewi. Biar apa? Saya gak menstruasi. Ini kalau sedang haji atau sedang umroh mungkin dibolehkan. Tunggu bahasanya nanti ya itu ya. Biar saya banyak di sini. Nah, tapi kalau Ramadan gimana? Boleh nggak saya minum obat supaya terus lanjut saya nggak bayar utang? Keterangannya apa? La yustahabbu lil mar'ati tanawulu dawain biqad'il haidha fi Ramadan fa innal haidha katabahu Allahu ala banati Adama. Para wanita atau saya, antum semuanya tidak dianjurkan untuk konsumsi obat yang dapat menghentikan haid di bulan Ramadan, karena haid adalah salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mau itu sunnah Allah. Mau ngekat itu namanya sunnatulillah. Jangan. Kenapa? Karena banyak madorotnya daripada manfaatnya. Haid itu enak kok. Kenapa? Rehat sholat, rehat puasa, rehat melayani suami. Iya kan? Jangan lupa itu. Dan bagi orang haid, pahalanya banyak kalau kita doa waktu datang haid. Ya Allah, terima kasih atas segala yang Engkau berikan ini. Doa yang banyak. Sahabatku yang saya muliakan. Walam takunin niswatu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatakallafna dzalika. Selain itu, para wanita di zaman Rasul tidak membebankan diri dengan hal-hal semacam itu. Tapi jadi nggak pernah. Pada zaman Rasul nggak pernah perempuan itu minum obat untuk hentikan haidnya. Lakin idza fa'alatil mar'atu dzalika wa lam yakun li hadzal dawa'i dararun 'alaiha fala ba'sa fihi. Namun jika wanita melakukan hal tersebut
dan obat yang dimakannya itu nggak membahayakan dirinya, maka tidak berdosa baginya. Jadi tidak dianjurkan, tapi kalau mau konsumsi apabila tidak masalah bagi diri saya, diri entum semuanya, nggak ginjalnya nggak masalah, badannya menerima, kondisinya fit nggak masalah, juga tidak masalah. Jadi bukan haram mutlak. Jadi kalau gitu sebaiknya tidak mengkonsumsi karena itu sunnatullah. Namun kalau terpaksa dibolehkan asal tidak membahayakan tubuh kita. Wasiyamuha sahihun madamad damu qadin qata'a damaman bihadzal dawa wala i'adata 'alaiha. Dan puasanya pun tetap sah selama darah haid itu benar-benar berhenti dan konsumsi obat itu, dan dia pun perlu mengulangi. Tidak perlu, dia pun nggak perlu mengulangi puasanya. Jadi ceritanya kalau konsumsi obat itu tidak dianjurkan. Namun kalau terpaksa, monggo, tafadhol silakan. Apabila nggak bahaya buat kita para perempuan. Sahabat Latoif, amma idza syakkatil mar'atu fi inqita'id dami bihadzal dawa fa hukmuhu hukmul haid wa 'alaiha an tuftira ayyama haidhiha summa tu'idu siyama tilkal ayyam ba'da dzalika. Apabila perempuan itu ketika konsumsi obat maka badannya jadi sakit, maka sebaiknya dia berbuka puasa karena lepas minum obat mau tidak mau jebrol maka haidnya akan lepas kembali. Jadi hukumnya sebaiknya dia berbuka puasanya karena haid, dan jangan lupa mengganti di hari kemudian atau di bulan kemudian. Jadi intinya bahwa minum obat untuk menahan haid itu sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena melawan sunnatullah. Kenapa? Lagi, karena haid adalah sunnatullah. Itu darah kotor, kalau tidak dikeluarkan bahaya untuk tubuh kita. Karena dalam Al-Quran Allah firmankan, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Sahabat tanya kepada Rasul, Rasul aku tanya kepadamu, apa sih haid itu? Adalah darah perempuan, darah itu darah kotor atau adza atau penyakit. Maka sebaiknya nggak usah konsumsi obat untuk anti haid supaya tubuh kita segar, sehat. Karena apa? Karena kita boleh mengqadha di lain hari. Al-mustahadatu la tumna'u minas siyami bal yajibu 'alaiha as-siyamu wa kadzalika as-salatu bi ijma'il ulama li'annaha fi hukmi thaharati. Jadi ulama sepakat bahwa wanita yang mengalami darahnya itu karena istihadhah atau mustahadhah atau darah penyakit yang saya bilang tadi, misalnya menstruasi saya itu adalah hari ke-16 atau nih ya, atau batas antara suci yang pertama dengan mens yang berikutnya itu minimal 15 hari. Saya ulang ya. Haid yang terakhir dengan haid yang kedua, berarti suci antara yang pertama dan yang kedua itu minimal batasnya 15 hari. 15 hari ya. Saya ulang lagi sekarang. Istihadhah ada dua bagi kita. Satu, apabila menstruasi kita melebihi 15 hari. Kedua, atau batas suci kita minimal 15 hari juga. Contoh, saya haid saya keramas tanggal 15. Mau tidak mau, saya harusnya haid kembali tanggal 1. Itu sudah minimal batas suci saya. Ternyata tanggal 28 saya haid kembali. Maka 2 hari atau 3 hari itu darah yang keluar adalah darah istihadhah atau darah penyakit. Mau tidak mau, ketika bulan puasa saya harus puasa. Dan kita semua yang ada istihadhahnya wajib juga sholat 5 waktu. Oke sahabat, kalau ada pertanyaan masalah haid, masalah nifas, masalah puasa, kita akan bantu untuk menjawabnya. Jadi ngaji kita cukup dulu ya.
Semoga manfaat untuk kita semuanya. Sekian dari kami, tetap di channel kami, Lataiful Istiqlal Jakarta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.